Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Gaiko Tsukiji sama sebelumnya atau part 5. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah kembali ke desa Lalatoya sebelumnya, Ark langsung menunjukkan wajah elfnya pada Glenis dan itu membuatnya terpesona karena baru kali itu dia melihat ada jenis elf seperti Ark. Walaupun ya dulunya ada satu yang seperti Ark, yaitu pendiri besar mereka sendiri atau Evangeline. Ya, jadi ras elf itu umumnya cuma ada dua jenis, yaitu elf biasa yang punya rambut dan mata hijau seperti halnya Dylan, dan dark elf yang punya kulit gelap dan rambut putih salju seperti halnya Ariane, Glenis, dan juga Fangas. Walaupun di anime warna rambut dan kulitnya lumayan berbeda, tapi mereka jauh lebih langka dari yang lainnya dan biasanya selalu menjadi pejuang hebat Maple karena punya kelincahan dan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Sedangkan jenisnya Ark malah jauh lebih langka lagi dan cuma ada dua sampai saat ini. Setelah mengetahui ada tanaman tomat di dunia itu, Ark langsung tertarik untuk datang ke benua selatan dan juga sudah bersumpah pada Glenis mau menjadi salah satu warga desa Lalatoya atau menjadi bagian dari hutan Kanada. Soalnya untuk pergi ke benua selatan tidaklah mudah dan tentunya mereka butuh kapal untuk melewati lautan tengah yang memisahkan antara benua utara dan selatan. Belum lagi untuk masuk ke negara elf di benua selatan butuh izin yang lumayan ketat. Namun sebelum itu mereka harus mendapatkan kapal di pelabuhan Lanfrea dan biasanya hanya ada kapal dagang yang melintasi lautan itu. Dan malah kebanyakan kapal milik ras elf dan juga beastman yang sering melintasi lautan tengah. Karena lautan itu sangat berbahaya dan juga banyak monster seperti kraken yang siap menyerang kapan saja. Tapi bukan berarti manusia tidak mampu melewatinya, cuma lumayan jarang. Jadi tentunya di wilayah pelabuhan Lanfrea malah ada ras beastman dan juga banyak elf yang selalu melakukan bisnis perdagangan dengan benua selatan. Karena di benua selatan ada negara besar milik ras beastman dan tentunya jauh lebih makmur dari desa-desa beastman di benua utara. Nah, maka dari itu Glenis sudah mengirim pesan ke para elf di pelabuhan dan meminta izin untuk menggunakan kapal dagang mereka supaya nanti Ariane, Ponta, dan Ark bisa pergi ke benua selatan. Ya, Ark juga tahu itu sangat merepotkan Glenis, apalagi Dylan sedang keluar, tapi hanya itu satu-satunya cara dan Glenis juga sama sekali tidak keberatan. Ini udah memasuki chapter akhir di volume 4-nya, jadi mari kita masuk ke epilognya guys. Di epilog ini Thanatos dan para bawahannya yang dikenal sebagai 7 kardinal mulai diperkenalkan. Walaupun belum semua, tapi sekalian aja kita bahas mereka semua biar enakan. Sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau hampir semua kota manusia terutama di benua utara menganut agama baru dan disebut saja sebagai agama suci Hilk biar gampang. Nah, awalnya yang menciptakan agama itu adalah Thanatos Silvius Hilk yang saat ini dikenal sebagai Paus Suci. Dia juga yang menguasai Holy Hilk Kingdom dan itu terletak di sebelah Kekaisaran Revolon Barat. Sebenarnya Hilk merupakan kerajaan yang lumayan kecil tapi punya pengaruh yang sangat besar dan bahkan hampir tidak pernah terjadi perang di wilayah itu. Makanya ibu kota Hilk yaitu kota Alsus dianggap sebagai tanah suci dan merupakan pusat dari agama suci. Istana Thanatos sendiri juga dari kota itu yang dikelilingi oleh pegunungan kecil yang jarang sekali dimasuki oleh orang biasa. Ya, simpelnya keberadaan Thanatos itu sudah dianggap sebagai dewa bagi penganut agama itu dan istananya dianggap sangat sakral. Saat itu, Thanatos dan 7 kardinalnya mengadakan pertemuan di istananya walaupun tidak semuanya hadir karena sebagian dari mereka sedang menjalankan misi di luar wilayah. Seperti halnya Karos Asedia yang saat ini menempati gereja besar di negara Tazen dan itu di benua selatan. Nama dari 7 kardinal yaitu Eileen yang merupakan wanita cantik dan seksi, lalu Karos, Paluromo, Baltort, Marcos, Augren, dan Tismogolet Ten Prantia. Masing-masing dari nama mereka itu mewakili 7 dosa mematikan dan 7 kebajikan surgawi, tapi digabung jadi satu dan itu versi bahasa Latinnya guys. Jadi mereka seperti punya dua sifat utama yang berbeda yaitu keburukan dan kebaikan dan pastinya mereka sangat kuat karena Thanatos langsung yang menciptakan mereka di masa lalu. Saat itu terlihat Eileen dan Paluromo mulai memasuki istana dan seperti biasa mereka berdua saling basa-basi tapi juga saling menyinggung satu sama lain. Di sini Eileen seperti mengajak Paluromo yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya karena belum lama itu dia kehilangan 2 kesatria hantunya atau undead yang sudah dimodifikasi. Dan sebenarnya 2 undead itu cukup kuat atau jauh melebihi kekuatan kesatria manusia biasa, tapi entah bagaimana ada yang berhasil melenyapkannya dan bahkan tempat mereka menambang rustun telah dihancurkan. Yaitu perbuatan Ark dan kawan-kawan sebelumnya pada saat mereka melewati gua bawah tanah. Cuma di sini Paluromo belum tahu siapa yang melakukannya.
Makanya dia berniat melapor pada Thanatos sekaligus meminta izin untuk menciptakan pasukan baru yang lebih kuat. Karena menurut Paloromo, siapapun yang telah mengalahkan dua undeadnya bukan orang sembarangan atau perlu diwaspadai. Di sini semakin Elin merostingnya, Paloromo juga semakin marah dan hampir saja mereka beradu kekuatan, tapi sayangnya Thanatos sudah hadir dan langsung menghentikan mereka. Mereka berdua pun langsung menunduk untuk memberi hormat. Ada beberapa hal yang dibicarakan mereka di sini, tapi intinya Paloromo melaporkan masalah tempat penambangannya dan Thanatos juga mengizinkan untuk mengirim pasukan baru. Thanatos juga berpesan pada Elin untuk jangan terlalu keras pada Paloromo karena dia selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu berhubung saat ini Revlon Barat dan Timur mulai berperang di perbatasan, jadi Thanatos berniat mengambil keuntungan dari situasi itu. Dan dia memerintahkan Elin dan Paloromo untuk melakukannya. Dan satu hal lagi, Thanatos memberi perintah baru untuk Kairos yang saat itu sedang berada di wilayah Tajen. Yaitu Libelok di volume 4-nya, dan mari kita masuk ke volume 5-nya atau mulai dari prolognya. Oh ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau di setiap akhir volume itu ada chapter spesial yang menceritakan perjalanan seorang pria bernama Lucky. Dan sebenarnya Lucky sering bertemu dengan Ark, terutama di setiap Ark menjual benda atau harta jarahannya. Tapi di anime selalu kena skip, walaupun ya nggak terlalu ngaruh ke cerita utamanya. Tapi jika kalian penasaran, nanti gue ceritain di akhir volumenya guys. Komen aja di bawah. Lanjut ke prolog di volume 5-nya. Tidak seperti benua utara yang dipenuhi oleh kota-kota manusia dan ras lainnya, di benua selatan masih banyak sekali wilayah yang belum tersentuh oleh umat manusia ataupun ras lainnya. Dan masih dihuni oleh banyak monster mengerikan dan juga makhluk roh yang bahkan hampir setara dengan Raja Naga. Terutama di Black Forest, dan itu dijaga oleh 3 raja hutan yang merupakan makhluk roh atau perwujudan dari hutan itu sendiri. Pemukiman terbesar manusia di benua selatan ada di kota pelabuhan yaitu Tazen, tapi kota itu juga yang menjadi pusat agama suci di benua selatan dan disitulah Kairos Arcadia tinggal saat ini. Lalu sebagian wilayah besar lainnya dihuni oleh bangsa Elf dan juga ras Beastmen. Saat itu di sebuah gereja yang sangat megah di kota Tazen, Kairos mendapatkan laporan yang cukup mengejutkan yaitu Thanatos memerintahkan dia untuk menghancurkan kota itu. Kairos sendiri belum mengerti kenapa tuannya memerintahkan itu, padahal di kota itu Kairos punya pengikut yang sangat banyak dan sangat diagungkan karena salah satu dari 7 kardinal. Apalagi Kairos bisa makan sebanyak mungkin selama di kota itu dan tidak pernah kekurangan apapun. Tapi makanan dia cukup berbeda guys, atau bukan cemilan biasa. Ada 2 orang yang saat itu diperintahkan menyampaikan pesan pada Kairos dan salah satunya adalah pria dari ras Beastmen dengan pakaian ninja. Ia dialah Sasuke, salah satu ninja dari klan Jishin atau kakaknya Chiyome. Cuma saat ini Sasuke menjadi salah satu suruhannya Thanatos dan sepertinya dia juga mendapatkan kekuatan tambahan dari Thanatos langsung. Tentu bukan tanpa alasan kenapa Sasuke yang dikirim ke Tazen, dan sepertinya masih ada perintah lain dari Thanatos selain menyampaikan pesan untuk Kairos. Setelah keluar dari ruangan Kairos, saat itu Sasuke menemui satu pria dengan jubah hitam, tapi kelihatannya dia juga salah satu dari 7 kardinal, walaupun di sini belum ditunjukkan misi apa yang pria itu berikan pada Sasuke. Kairos sendiri sebenarnya kurang setuju kalau Tazen dihancurkan dan baginya masih banyak yang bisa diambil dari kota itu. Tapi Thanatos langsung yang memerintahkannya dan tidak mungkin Kairos menolaknya. Jadi Kairos akan tetap menghancurkannya, tapi dengan cara yang lebih menarik dan pastinya jangan sampai semua orang mengira kalau gereja yang melakukannya. Di bawah bangunan gereja besar itu sendiri ada 10.000 pasukan undead yang siap dilepaskan kapan saja dan tentunya bisa dengan mudah menghancurkan kota Tazen. Lalu kita kembali ke Lalatoya guys. Sudah 2 hari Ark cuma makan, tidur, latihan, dan kadang jalan-jalan untuk menikmati suasana hutan Kanada. Karena butuh waktu untuk mengirim pesan dan mendapat jawaban dari pelabuhan Lanfreya dan belum tentu mendapatkan izin untuk berlayar ataupun menggunakan kapal mereka. Saat itu di pagi hari Ark bangun pagi-pagi sekali, bahkan Ponta yang biasanya sudah bangun masih tidur pulas. Saat ini setiap bangun Ark itu rutin meminum mata air yang dia bawa dari tempatnya Vili dan tentunya penampilannya langsung berubah ke bentuk elfnya. Tapi Glennis dan Ariane yang masih belum terbiasa kadang sering kaget dan mengira Ark sebagai orang asing. Seperti di pagi itu Glennis sedang menyiapkan sarapan dan sempat kaget melihat Ark yang sudah di sampingnya. Tapi walaupun masih pagi, Glennis sudah kelihatan sangat cantik dan wangi padahal mungkin belum mandis. Tak lama kemudian barulah Ariane bangun dan juga sempat nge-lag melihat Ark yang masih pagi-pagi sekali sudah bangun. Lalu sambil menunggu sarapan siap, Glennis menyuruh mereka berdua untuk latihan lebih dulu. Ya, seperti itulah hari-hari Ark di Lalatoya dan singkat cerita setelah 2 hari berlalu, akhirnya mereka mendapatkan pesan balasan dari Lanfreya.
Jadi Lanfreya mengizinkan untuk ikut di kapal dagang mereka dan malahan tidak hanya ras elf yang menjalankan kapal itu, tapi juga ras beastmen dari benua selatan. Tapi ada satu syarat yang perlu dipenuhi, yaitu sang tetua desa Lanfreya ingin bertemu langsung dengan Ark dan juga Riane. Soalnya sang tetua mendengar informasi kalau mereka berdua sempat bertemu dengan kakak sang tetua di wilayah manusia. Kakak dari sang tetua itu elf pria bernama Karsi yang sempat muncul di animenya guys. Jadi setiap Ariane menjalankan misi kan dia selalu melaporkan semuanya pada kota Maple, dan mungkin tetua desa Lanfreya sempat mendengar kalau mereka berdua bertemu dengan elf pria bernama Karsi di wilayah manusia. Soalnya selama ini Karsi sendiri belum pernah pulang ke desanya dan tidak ada kabar mengenainya. Makanya kakaknya sangat khawatir dan sangat ingin mendengarnya langsung dari Ariane dan juga Ark. Lalu di sini 2 hari sebelum keberangkatan, Glennis menyarankan mereka untuk mengajak Chiome, siapa tahu dia mau ikut dan mendapatkan izin dari tetua Hanzo. Apalagi nantinya bakalan memasuki negara Beastmen di benua selatan dan akan lebih mudah jika mengajak Chiome bersama mereka. Jadi akhirnya di keesokan harinya, Ark, Ponta, dan Ariane menggunakan teleportasi dan pindah ke desa Clandisin atau pegunungan Kalkat. Oh ya, sorry sebelumnya, Chiome bukan ditinggal di tempatnya Philly, tapi langsung diantarkan ke desanya guys. Makanya di sini Ark langsung ke desanya untuk mengajak Chiome sekaligus meminta izin pada tetua Hanzo ke-22. Saat itu di depan gerbang mereka disambut oleh para penjaga dan dengan sigap para penjaga langsung menyampaikannya pada sang tetua. Tidak butuh waktu lama begitu gerbang dibuka, Chiome keluar bersama tetua Hanzo lalu Ark menjelaskan tujuannya. Tentu Chiome langsung kelihatan sangat tertarik setelah mendengar penjelasan Ark, apalagi dia sendiri masih belum terlalu luas menjelajahi dunia itu atau tidak seluas 5 ninja lainnya. Karena untuk ukuran Beastman Chiome masih sangat muda. Tak lama kemudian di situ muncul satu orang lagi dengan pakaian ninja seperti Chiome, yaitu wanita cantik bernama Subone. Sepertinya Subone baru kembali dari misi yang lumayan lama, makanya sebelumnya Ark tidak sempat bertemu dengannya. Di sini Subone menyarankan Chiome untuk menerima ajakan Ark dan Subone mengatakan jangan terlalu khawatir untuk misi desa, biarkan kami yang melakukannya untuk sementara. Ternyata sang tetua Hanzo juga mengizinkan Chiome pergi, tapi sang tetua bilang kalau bisa ajaklah Goemon sekalian, siapa tahu dia mau ikut dan pastinya bakalan lebih membantu. Walaupun saat ini Goemon sedang membantu membangun desa di tempatnya Philly, tapi Hanzo mengizinkan jika dia mau ikut. Jadi akhirnya Chiome, Ariane, Ark, dan Ponta pindah ke tempatnya Philly atau tepatnya danau besar untuk menjemput Goemon di sana lalu kembali lagi ke Lalatoya. Setelah melakukan persiapan barulah di hari berikutnya mereka menuju pelabuhan Lanfreya menggunakan kuil teleportasi milik bangsa elf sendiri. Karena kan Ark belum pernah ke Lanfreya jadi tidak mungkin untuk pindah ke sana menggunakan teleportasinya. Begitu sampai di Lanfreya mereka disambut oleh wanita elf dan langsung diajak ke rumah sang tetua. Tapi di sepanjang perjalanan, Chiome, Goemon, Ark, dan Ponta sangat kagum dengan desa Lanfreya karena banyak rumah pohon yang sangat tinggi dan itu kelihatan sangat megah. Tidak hanya itu, mereka juga melihat banyak benda dan peralatan unik yang tidak mungkin ada di kota manusia. Karena memang desa Lanfreya sendiri merupakan salah satu desa terbesar di hutan Kanada dan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan kedua benua, terutama hutan Kanada dengan kerajaan Fabunak atau negara elf di benua selatan. Dan itu pelabuhan khusus milik bangsa elf sendiri, bukan milik manusia, dan tentunya manusia tidak diizinkan untuk masuk. Kecuali perwakilan dari Limburg ataupun ras Beastmen yang datang dari benua selatan untuk melakukan bisnis. Tapi bukan berarti Chiome dan Goemon tidak diizinkan masuk, cuma sangat ketat untuk bisa masuk ke pelabuhan Lanfreya ataupun ikut dalam kapal mereka. Di sini Ark sempat bertanya jika di Fabunak punya kuil teleportasi, kenapa tidak langsung pindah ke sana saja? Ariane menjelaskan kalau walaupun Fabunak dan hutan Kanada punya hubungan yang baik, tapi itu sebatas hubungan dagang saja. Dan terlepas dari semua itu, keduanya tetaplah negara besar yang masing-masing punya penjagaan yang ketat dan selalu waspada. Jadi butuh izin khusus untuk langsung pindah ke sana dan itu tidaklah mudah. Sedangkan kepentingan Ark hanyalah piknik dan berniat menikmati buah tomat. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah tetua dan disambut dengan sangat baik. Sang tetua itu bernama Noran dan wajahnya sangat mirip dengan Karsi. Cukup lama mereka berlima ngobrol di rumah Noran untuk menceritakan kabar mengenai Karsi dan apa yang dilakukannya saat ini di wilayah manusia. Bahkan Noran kelihatan sangat senang mendengar cerita dari Ark dan Ariane karena sudah lama sekali dia tidak mendengar kabar mengenai kakaknya. Soalnya dulu begitu meninggalkan desa dan melakukan petualangannya, Karsi belum pernah pulang ataupun ngasih kabar dan tentu keluarganya sangat cemas. Noran bilang akan menceritakan semua itu pada orang tua mereka.
Setelah itu, mereka berlima masih sempat jalan-jalan di pusat pelabuhan dan tidak henti-hentinya mereka kagum melihat semua yang ada di pelabuhan itu. Dari mulai kapal yang sedang berlabuh, lalu peralatan yang digunakan, dan semua barang unik yang dikirim dari benua selatan. Intinya bangsa elf dari segi apapun itu jauh lebih maju dari ras manusia. Bahkan kapal yang digunakan mereka saja terbuat dari campuran sisik naga dan tentunya sangat kuat untuk melewati lautan yang sangat berbahaya. Arik juga sempat membeli tomat di pelabuhan karena ternyata banyak yang menjualnya walaupun tidak boleh langsung dimakan. Soalnya mereka bilang kalau tomat atau mereka menyebutnya sebagai buah merah itu mengandung racun. Dan sebenarnya semua elf juga mengetahuinya, cuma Arik saja yang baru tahu. Jadi sebenarnya tomat yang dimakan di rumah Haryane itu sudah dikeringkan untuk menghilangkan racunnya dan tidak boleh memakannya langsung saat baru dipetik. Di sini Haryane bertanya pada Arik, bukankah kau hanya perlu membelinya di desa ini dan tidak usah pergi ke benua selatan, lagian sama-sama tomat. Tapi Arik bilang kita sudah sejauh ini dan sayang jika harus kembali. Apalagi Chiyome dan Goemon sangat ingin melihat negara besar dari ras mereka sendiri di benua selatan. Walaupun itu cuma alasan yang dibuatnya, tapi sepertinya Chiyome dan Goemon kelihatan sangat ingin pergi ke sana. Setelah itu, barulah di hari berikutnya mereka menaiki kapal dagang dan siap menuju benua selatan. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.